Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya, selamat malam semuanya. Izinkan kami dari kelompok B6 untuk mempresentasikan infografis yang telah kami buat mengenai gangguan abiotik antroposentrik berupa alih fungsi lahan di Kabupaten Subang. Sebelumnya, perkenalkan saya Suci Fauzia Amalia Risti dengan NIM 23521323 KT 10392 sebagai moderator pada malam hari ini. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama rekan-rekan saya. Saya, Fajar Bagas Purnama dengan NIM 23512817 KT 10176. Di sini saya akan menjelaskan eh, dasar permasalahan dari gangguan abiotik antroposentrik berupa alih fungsi lahan di Kabupaten Subang. Alih fungsi lahan itu sendiri adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula atau seperti yang direncanakan menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif atau masalah terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Alih fungsi lahan yang terjadi di Kabupaten Subang yaitu sebanyak 5,54% cagar alam beralih fungsi menjadi kebun. Hutan lindung sebanyak 36,29% menjadi kebun, 10,4% menjadi sawah, dan hutan konservasi bakau sebanyak 75,03%. Kegiatan alih fungsi lahan tersebut menyebabkan banjirop dan kurangnya sumber air sehingga perlu dilakukan solusi berupa deliniasi hutan bakau dan penanaman kembali hutan-hutan di Kabupaten Subang. Selanjutnya ada interaksi yang terjadi yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Perkenal- Perkenalkan, nama saya Eka Fita Fatur Rahman dengan NIM 235196669 KT 10343. Di sini saya akan menjelaskan interaksi. Berdasarkan data yang didapat pada jurnal, 5,54% cagar alam beralih fungsi menjadi kebun. Pada hutan lindung beralih fungsi sebanyak 36,29% kebun, 10,4% sawah, dan pada hutan konservasi bakau didapatkan alih fungsi lahan dengan total sebanyak 75,03%. Alih fungsi lahan ini dilakukan dengan cara penebangan pohon. Sekian dalam interaksi, selanjutnya ada teman saya yang menjelaskan mengenai akibat. Pada Hafid, dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Hafid Wahyu Ramadan dengan NIM 235222729 KT 10440. Saya akan menjelaskan mengenai akibat dari alih fungsi lahan itu sendiri, yaitu eh, terjadinya alih fungsi lahan di Kabupaten Subang menyebabkan kurangnya persediaan air serta terjadinya banjir pada bagian hilir Kabupaten Subang. Sedangkan alih fungsi hutan bakau menyebabkan terjadinya banjir aerob di Kabupaten Subang. Banjir aerob atau pasang ini menjadi masalah yang serius ketika jarak air pasang mencapai kawasan non-hutan seperti Empang sebesar 41,57% dan pertanian sebesar 14,46%. Untuk yang selanjutnya yaitu solusi bagaimana cara agar bisa menangani alih fungsi lahan di Kabupaten Subang itu sendiri yang akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, saya Brizil Agustian dari NIM 235219995 KT 10421 akan menjelaskan solusi dari kasus ini. Jadi dari permasalahan interaksi dan akibat yang telah dijelaskan oleh teman-teman kami,
diperoleh solusi. Ya, yang pertama adalah perlu diberi penanganan pada kawasan lindung, dan yang kedua adalah perlu dilakukan deliniasi pantai berhutan bakau dan penanaman kembali pada kawasan pantai berhutan bakau. Eh, Terima kasih. Baik, terima kasih banyak rekan-rekan semua atas penjelasan yang telah disampaikan. Sampailah kita di akhir presentasi malam hari ini. Kesimpulan yang didapat yaitu bahwa alih fungsi lahan ini merupakan perubahan fungsi dari seluruh kawasan lahan dari fungsi semula. Nah, contoh interaksi yang terjadi yaitu peralihan cagar alam menjadi kebun. Nah, alih fungsi lahan ini berakibat pada rendahnya intensitas persediaan air, dan terjadinya banjir aerob. Nah, solusi yang dapat dilakukan untuk menangani kasus ini yaitu perlunya penanganan pada kawasan-kawasan yang rawan akan peralihan fungsi lahan tersebut. Nah, terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perilaku yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.